Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih, yang dimana kita masih berada di pembahasan kitab Thaharah, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang kelima, yaitu bab wudu. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan dari bab wudu, yaitu membahas mengenai pengertian dari wudu, hukum wudu, kemudian dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk berwudu, kemudian siapakah yang diwajibkan untuk berwudu dan kapan kita diwajibkan untuk berwudu. Inilah pembahasan yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari wudu dan hukumnya. Wudu memiliki dua makna, baik secara lughah atau bahasa dan makna secara syar'i atau istilah. Wudu secara bahasa yaitu mustaqqun minal wadha'ati wa hiya al-hasanu wan nadhafatu. Wudu secara bahasa, secara lughatan, terambil dari kata al-wadha'ah yang dia memiliki makna al-hasanu wan nadhafatu, yaitu keindahan dan kebersihan. Ini makna secara bahasa, yaitu keindahan dan kebersihan. Kemudian makna secara syar'i atau istilah, wa syar'an isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah wa hiya al-wajhu wal yadani wal ra'su wal rijlani ala sifatin makhsusatin fi syar'i ala wajhi at-ta'abbudi lillahi ta'ala. Kemudian pengertian wudu secara syar'i atau istilah yaitu menggunakan air untuk membasuh anggota tubuh yang 4, yaitu wajah, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki dengan ala sifatin makhsusatin, yaitu dengan sifat atau dengan tata cara yang dikhususkan oleh syariat dalam rangka kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Inilah makna dari pengertian wudu dari secara istilah atau secara syar'i, yaitu menggunakan air untuk membasuh anggota tubuh yang 4 seperti wajah, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki dengan tata cara yang dikhususkan oleh syariat dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya hukum wudu. Wudu hukumnya yaitu annahu wajibun 'alal muhdits idza arada as-salata wa ma fi hukmiha kat-tawafi wa massil mushaf. Hukum wudu yaitu wajib bagi setiap orang yang memiliki hadas atau orang yang belum bersuci ketika ia hendak melakukan salat dan melakukan ibadah-ibadah yang memiliki hukum seperti salat, yaitu hukum yang dimana ibadah tersebut harus didahului dengan bersuci terlebih dahulu, seperti tawaf dan memegang mushaf.
Inilah hukum wudu ya. Jadi hukumnya wajib bagi setiap orang yang hendak melakukan sholat dan melakukan ibadah-ibadah yang lain yang diharuskan untuk berwudu terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu al-mas'alatu tsaniyah ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajib wa mata yajib. Pembahasan selanjutnya itu pembahasan yang kedua mengenai dalil tentang wajibnya wudu, kemudian kepada siapa diwajibkannya wudu dan kapan kita wajib untuk melakukan wudu. Amad dalilu ala wujubihi wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamus sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Adapun dalil yang mewajibkan kita untuk melakukan wudu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas salati, apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka cucilah, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'baini, dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki, wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian dalam keadaan junub maka bersucilah atau mandilah, wa in kuntum marda, dan apabila kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, yaitu dalam keadaan dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kalian baru datang dari tempat buang hajat, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban, maka apabila kalian tidak menemukan air maka bertayamumlah dengan debu yang baik, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan debu tersebut. Ma yuridullahu liyaj'al 'alaikum min harajin, Allah tidak ingin memberatkan kalian, walakin yuridu liyutahhirukum, akan tetapi Allah ingin mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Inilah dalil yang mewajibkannya wudu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu dari as-sunnah atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sabdakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala shadaqatan min gulurin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat apabila orang tersebut belum atau tidak dalam keadaan suci, wala shadaqatan min gululin, dan tidak menerima sedekah dari hasil kejahatan. Ini dalil yang kedua, dalil dari as-sunnah. Kemudian dalil selanjutnya dari hadis Nabi
wa qaulu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat bagi orang yang dalam keadaan berhadas sampai dia melakukan wudu, ya. Jadi Allah tidak akan menerima salatnya seorang hamba yang belum bersuci sampai dia melakukan wudu. Selanjutnya, walam yankul an ahadin minal muslimina fi dzalika khilafun fathabatat bidzalika masyru'iyyatul wudu'i bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan tidak terdapat perselisihan di antara kaum muslimin mengenai hukum wudu, mengenai wajibnya wudu. Fathabatat bidzalika masyru'iyyatul wudu'i bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dan syariat wudu ditetapkan di dalam Alkitab, As-Sunnah dan Ijma'. Kemudian santri sekalian yang dimuliakan Allah, pembahasan selanjutnya yaitu kepada siapa diwajibkannya berwudu. Wa amma ala man yajib, kepada siapa diwajibkannya berwudu? Fayajibu 'alal muslim al-balighil aqil idza arada sholata wa fi hukmiha. Kewajiban wudu diwajibkan bagi setiap muslim yang balik, yang sudah balik dan sudah berakal ketika dia hendak melakukan sholat dan melakukan ibadah-ibadah yang harus didahului dengan wudu terlebih dahulu. Kemudian wa amma mata yajib, dan kapan diwajibkannya kita untuk melakukan wudu. Fa idza dakhala waqtus salati aw arada al-insanu al-fi'la alladhi yushtaratu lahu al-wudu wa in lam yakun dhalik muta'alliqan biwaqtin kat-tawafi wa mashil mushaf. Kapan kita diwajibkannya untuk berwudu, yaitu ketika telah masuk waktunya sholat, ketika kita hendak melakukan sholat, atau ketika seorang ingin melaksanakan perbuatan atau ibadah yang disyaratkan ibadah tersebut harus didahului dengan wudu. Dan apabila seorang hendak melakukan perbuatan atau ibadah yang tidak berkaitan dengan waktu, seperti tawaf dan memegang mushaf. Karena tawaf dan memegang mushaf tidak ada waktu tertentu, kita bisa bebas melakukannya kapan saja. Baik ikhwan, para santri sekalian, inilah pembahasan yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa dipahami oleh antum semua. Jika belum paham, antum bisa ulang-ulang kembali videonya. Dan sebisa mungkin antum hafalkan pengertiannya, dalil-dalilnya, dan apa yang sudah Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.